Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kesya Yolanda Wirstepu dengan NIM 25110111034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Pramata SPD MPD. Pemaparan ini membahas tentang hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam peran guru, bimbingan dan konseling dalam mendampingi peserta didik, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia yang berdasarkan nilai kemanusiaan dan kemerdekaan belajar. Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam filsafat pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Makna menuntun menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat memaksa atau mendominasi, melainkan memberi arah dan pendampingan agar potensi anak berkembang secara alami. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam meliputi bakat, minat, karakter, dan potensi individual peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan tuntutan sosial, budaya, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Indonesia seharusnya bersifat humanis, berpusat pada peserta didik dan memerdekakan. Hal ini sangat relevan dengan peran guru bimbingan konseling. Guru BK tidak hanya bertugas menangani pelanggaran, tetapi menjadi pendidik yang mendampingi perkembangan pribadi, sosial, dan akademik peserta didik. Ketika layanan BK masih dipersepsikan sebagai ruang siswa bermasalah, maka praktik tersebut bertentangan dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam praktik BK. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang menjadi landasan filosofis pendidikan Indonesia, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madaya mangun korso, dan tut wari hadayani. Yang pertama itu ing ngarso sung tulodo, berarti di depan memberi teladan. Dalam layanan BK, guru BK harus menjadi contoh sikap manusiawi seperti bersikap terbuka, jujur, dan tidak menghakimi siswa. Keteladanan ini menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi peserta didik. Yang kedua itu ing madya mangun korso, berarti di tengah membangun semangat. Guru BK hadir bersama siswa, membangun motivasi melalui dialog, bukan ceramah atau nasihat sepihak. Dengan mendengarkan pengalaman dan perasaan siswa, guru BK membantu menumbuhkan kesadaran diri dan kemampuan berkembang. Yang ketiga itu tut wari hadayani, berarti di belakang memberi dorongan. Guru BK memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk mengambil keputusan sendiri, sekaligus memberi dukungan moral. Prinsip ini menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan termasuk layanan BK, termasuk bersifat mendampingi, bukan mendominasi. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian terakhir, guru BK sebagai pamong dalam perspektif filosofis. Jadi, dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara,
Pendidik dipandang sebagai pamong, yaitu sosok yang menuntun dan mendampingi pertumbuhan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sebagai pamong, guru BK tidak bertindak sebagai hakim atau penegak hukuman, melainkan sebagai pendamping perkembangan manusia seutuhnya. Guru BK sebagai pamong harus memiliki sikap empati, kesabaran, dan penghargaan terhadap keunikan peserta didik. Nilai ini penting agar siswa merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar objek aturan sekolah. Untuk menumbuhkan kemandirian, guru BK perlu memberi ruang bagi siswa untuk berpikir dan mengambil keputusan sendiri, serta bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya. Ini merupakan wujud pendidikan yang memerdekakan, sebagaimana cita-cita pendidikan Indonesia. Di era pendidikan modern ini, guru BK juga menuntut memiliki kompetensi komunikasi, pemahaman perkembangan remaja, serta kemampuan berkolaborasi dengan guru lain dan juga orang tua, agar pendampingan peserta didik berjalan secara holistik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi praktik bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK sebagai pamong berperan penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang memanusiakan manusia, menumbuhkan kemandirian, dan memerdekakan peserta didik. Jadi demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.